ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan doa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, kita absen dulu ya. Nadia Salsabila hadir. Umi Hadir. Rajudin. Kemana Rajudin? Apa ya, sakit ya? Oh, tadi ada suratnya. Hadir semua ya, cuman Rajudin ya. Oke, untuk mengawalinya kita tadarus dulu ya sebentar. Untuk ketua kelas memimpinnya. Yuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baik, Bapak hari ini akan menerangkan materi yaitu perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Ada yang tahu ada berapa aja sih perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Nggak ada. Jadi perilaku terpuji dalam pergaulan remaja itu ada 3. Yang pertama yaitu persaudaraan. Jadi setiap muslim dengan muslim lainnya itu adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Jadi Islam menghendaki penganutnya itu untuk menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan itu bisa terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sama-sama beragama Islam. Terus yang kedua yaitu ada mengembangkan wawasan keilmuan. Beberapa remaja sudah pasti ya terlihat kehebatannya, intelektualitasnya. Mereka dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Terus kelompok remaja berada pada tahap operasional formal, yaitu merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Nah, jadi itu ada 2. Terus yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai atau tasamu. Tasamu atau toleransi ialah rasa tenggang atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik itu terhadap sesama muslim ataupun terhadap sesama non muslim. Jika sikap tasamu juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamu adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Terus Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, berantem, apalagi sesama tetangga itu berantem. Nah, itu tidak disarankan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus karena sesama muslim adalah saudara terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamu. Sikap tasamu terhadap non muslim itu hanya sebatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. Perlu diperhatikan ini. Jadi toleransi tasamu kita terhadap non muslim itu tidak boleh melebihi dengan akidah. Kalau sudah menyangkut akidah, itu tidak diperbolehkan untuk bersikap tasamuh kepada non muslim atau saling menghargai terhadap non muslim. Terus ada yang ditanyakan? Paham ya? Terus yang kedua ada perilaku tercela dalam kehidupan remaja. Nah, di sini juga ada 4.
pembagian. Yang pertama yaitu tawuran antar pelajar. Masalah kenakalan remaja ini sering menimbulkan kecemasan sosial karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik. Sebab anak yang diharapkan sebagai kader penerus bangsa tergelincir ke arah perilaku yang negatif. Perbuatan-perbuatan kenakalan anak itu diantaranya dapat berupa perkelahian atau tawuran, baik itu antar sekolah maupun itu di dalam satu kelompoknya ataupun satu sekolah, itu tidak diperbolehkan. Terus yang kedua yaitu pergaulan bebas atau free sex. Dalam lingkungan masyarakat yang bernorma, hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, khususnya norma agama, sosial maupun moral, dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam kehidupan masyarakat ataupun beragama. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah, artinya sudah resmi menjadi suami istri. Jadi hubungan seksual semacam ini dapat berupa pelacuran, terus kumpul kebo atau satu rumah sebelum nikah gitu, dan pemerkosaan. Terus naluri seksual yang tidak dikendalikan atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Antara lain adalah terjangkitnya penyakit kelamin, HIV seperti HIV, terus perkelahian antar masyarakat, dan juga kesulitan menentukan orang tua biologis dan anak-anak yang dilahirkan. Terus yang kedua yaitu mengkonsumsi minuman keras. Ini sangat marak sekali di remaja-remaja kita, karena alkohol itu dapat disebut juga sebagai racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Jadi sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, makanya sangat dilarang. Jadi orang yang sudah berlebihan mengkonsumsi minuman alkohol, dia akan sulit mengontrol dirinya sendiri, baik secara fisik maupun psikologisnya, nanti dia susah untuk mengendalikan. Terus hal ini yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian, sehingga pembunuhan karena tidak dapat berpikir secara normal akibatnya pengaruh alkohol. Terus yang keempat yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika dapat disebut penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penggunaan obat-obatan jenis narkotika telah diatur dalam seperangkat peraturan yang bersifat formal. Oleh sebab itu, penggunaan narkotika hanya dianggap sah apabila digunakan untuk kepentingan medis, untuk pengobatan di rumah sakit di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Jadi itu pembahasan kita pada hari ini, yaitu sikap perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, dan yang kedua yaitu perilaku tercela dalam kehidupan remaja. Nah, yang pertama perilaku terpuji dalam pergaulan remaja itu ada 3. Persaudaraan, tetap jaga ukhuwah ya, sesama teman, sesama masyarakat, juga dalam kehidupan masyarakat jangan sampai kita terpecah belah. Terus yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Mumpung kalian masih remaja, ya banyak-banyaklah membaca. Jadi banyak-banyaklah menuntut ilmu apa saja itu, baik di dalam masyarakat maupun di dalam sekolah, itu sama aja kita menuntut ilmu. Terus yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai, baik kita menghormati secara sesama agama maupun secara muslim juga di luar Islam, ya, kita harus menghormati. Terus perilaku tercelanya tidak boleh antar pelajar itu, baik antar sekolah maupun di dalam satu sekolah, dalam satu lingkungan itu tawuran. Terus yang kedua pergaulan bebas, jangan sampai kita terjerumus. Memilih teman yang baik-baik, jangan yang salah pergaulan. Terus yang ketiga yaitu mengkonsumsi minuman keras, ini jangan sampai terjadi, apalagi perempuan. Yang keempat yaitu penyalahgunaan narkoba. Sampai sini
Ada yang ditanyakan? Ya. Hukum apa yang didapat oleh pelaku seks? Sebenarnya dalam pergaulan bebas atau seks, hukumannya itu dalam negara itu sudah diatur. Tetapi kecuali dia di luar nikah, itu dalam masyarakat itu umumnya langsung dinikahkan. Nah, padahal dalam hukum agama seseorang yang sedang mengandung itu tidak sah untuk dinikahkan. Kalau untuk hukuman secara negaranya itu tidak ada, kecuali dia pelacur. Kalau pelacur itu sudah menyalahgunakan, itu tidak boleh. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.